Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, sekarang masih diberikan oleh Allah umur panjang, sehat, barokah. Mohon maaf tadi siang di live Zoom meeting ataupun disebutnya live teaching tidak bisa menyampaikan materi. Namun hanya terbatas untuk sesi awal perkenalan karena kita baru bertemu tadi ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan kita berdoa mudah-mudahan Allah tetap memberikan lindungannya dan magfirahnya sehingga dan juga inayahnya. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit pandemi COVID-19 ini dan Allah segera menyembuhkan semua yang terkena. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke anak-anakku semuanya, sekarang kalian akan belajar tentang sejarah Indonesia, sejarah wajib. Nama Bapak itu Dian Ramdan. Oke, pada materi awal ini kalian akan mempelajari tentang cara berpikir dalam sejarah. Jadi sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan yang benar-benar terjadi. Ya, gitu. Sejarah itu peristiwa masa lampau dan benar-benar terjadi. Sejarah tidak terlepas dari tiga hal. Yang pertama adalah manusia dan menceritakan manusia. Yang kedua konsep ruang. Yang ketiga konsep waktu. Dan tiga hal itu tidak akan bisa terpisahkan dalam sejarah. Ya, seperti itu. Dan jangan lupa nanti untuk di bawah ada absensi ya, di bawah komentar nama lengkap dan juga kelas. Dan juga nanti kalian di Google Classroom itu ada, jangan lupa Bapak ingatkan kembali, itu ada student activity 1 di Google Classroom. Cukup student activity 1 saja. Oke, lanjut ya. Nah, jadi gini. Sejarah. Kita lihat di sini. Ini ada pohonnya. Pohon. Nah, ini pohon kan ke bawah. Nah, history. First part. Periods and periodisasi and kronologis. Nah, ini sejarah itu apa sih? Ini sejarah itu adalah berasal dari bahasa Arab awal. Ya, syajaratun. Syajaratun itu dalam bahasa Arab artinya pohon. Mengapa Pak bisa dibandingkan dengan pohon? Mengapa tidak dibandingkan dengan yang lain? Karena pohon itu bercabang kan. Berarti serapan sejarah itu, kata sejarah berasal dari bahasa Arab. Syajaratun, artinya pohon. Berarti pohon itu mengandung suatu silsilah. Mengandung silsilah keluarga. Kalau kalian kan punya emak, punya bapak, punya nenek, punya bau uyut gitu kan ya, ke bawahnya punya keponakan, punya anak, punya cucu misalnya. Nah, itu adalah silsilah keluarga. Maka diserap menjadi bahasa Melayu yaitu syajarah dan bahasa Indonesia menjadi sejarah. Nah, gitu ya. Jadi itulah awal katanya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah itu adalah pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Peristiwa yang terjadi pada siapa? Peristiwa yang terjadi pada manusia, gitu ya. Peristiwa yang terjadi pada manusia yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, jangan lupa resume ini harus ditulis ya di catatan kalian. Kalau dalam bahasa Inggris itu history itu adalah sejarah. Ya, jadi peristiwa yang masa lampau yang telah benar-benar terjadi. Gitu. Kalau dari Yunani yaitu historia atau informasi. Nah, kalau dari bahasa Belanda yaitu Geschiedenis atau sesuatu yang terjadi. Maka istilahnya disebut dengan Historia Magistra Vitae. Gitu kan ya. Sejarah adalah guru bagi kehidupan. Bila mana kita berjalan kepada suatu tempat, ke tempat A, terus kita terjatuh ataupun menginjak lubang, terjatuh. Dan di hari berikutnya kalian melewati jalan tersebut yang sama, kalian tidak dan kalian tahu bahwa di situ ada lubang. Nah, itu berarti kalian belajar dari sejarah, ya. Seperti itu. Oh, ya. Jadi Historia Magistra Vitae adalah guru bagi kehidupan gitu. Dan bila mana kalian tahu hampir seperempat dalam Al-Qur'an, ya, wallahu alam. Itu adalah sejarah para nabi, misalnya sejarah Ashabul Kahfi. Namun itu mengandung hikmah dan benar-benar mengandung hikmah itibar bagi kita semua sampai sekarang. Ya.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah itu yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah pun yang menjaganya. Jadi hukum Al-Qur'an, hukum syariat Islam sampai sekarang itu harus dilaksanakan sebenarnya. Ya. Nah, itu intinya. Jadi sebagai pedoman hidup kita ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Dan juga hadis Nabi pastinya. Lanjutnya. Nah, pengertian sejarah beberapa dari tokoh penting sekali. Pengertian sejarah beberapa dari tokoh nih. Tokoh sejarah gitu kan ya. Ada tokoh sejarah dunia, ada tokoh sejarah lokal Indonesia. Nah, menurut Herodotus disebut dengan the founding father of history atau the father of history, artinya bapak sejarah dunia, the father of history in the world ya. Jadi Herodotus adalah bapak sejarah dunia. Herodotus menyatakan bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan, namun dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar, tinggi rendahnya disebabkan oleh manusia. Jadi sejarah itu dipengaruhi oleh manusia sebagai subjek utama dalam sejarah, yaitu manusia. Menurut siapa lagi? Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan dan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Dan menurut siapa? Menurut Ibnu Khaldun. Terus menurut pengertian sejarah dari beberapa tokoh lagi, ada menurut R.G. Collingwood. Nah, ini sejarawan dunia. Mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Itu menurut siapa? R.G. Collingwood. Terus menurut Sartono Kartodirjo, sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan subjektif, gitu kan ya. Berarti sejarah sebagai peristiwa itu disebut objektif. Jadi sejarah objektif menunjukkan kejadian atau peristiwa itu sendiri secara objektif. Kalau subjektif itu dipengaruhi oleh emosi. Jadi sebenarnya yang menciptakan ataupun yang menulis sejarah adalah manusia sendiri. Manusia sendiri. Contoh yang menulis tentang buku misalnya, buku proklamasi atau buku bendera di bawah revolusi itu Soekarno yang menulis. Atau buku tentang sejarah dunia gitu kan, ada yang menulis sejarawan-sejarawan. Dan itu ada yang objektif, ada yang subjektif. Kalau ke rata-rata objektif dalam peristiwa sejarah karena menurut fakta yang telah terjadi. Namun kalau misalnya subjektif itu pasti dipengaruhi oleh emosi dan pikiran sejarawan. Misalnya dekat dengan pemerintah jadi gini nulisnya gitu kan ya. Nah, tapi itu tanggung jawab sejarawan tuh yang telah menulisnya, maka bahaya. Jadi sejarah itu rata-rata ditulis secara objektif atau benar-benar terjadi. Seperti kalian belajar matematika 1+1 sama dengan 2, sejarah pun sama. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Dari dulu proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 45 sampai sekarang pun sama gitu ya. Nah, kalau menurut Muhammad Ali, ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi satu detik berlalu dalam hidup kita adalah sejarah. Jadi intinya kalau misalnya sejarah itu apakah kita bisa menjadi tokoh atau subjek sejarah? Bisa. Ya misalnya kita jadi presiden atau yang dapat mempengaruhi orang banyak, itu bisa ditulis di sejarah gitu nantinya. Nah, ini manusia dan kesejahteraan sejarah gitu kan. Terus kehidupan manusia dalam perubahan keberlanjutan, dan ini nanti kita akan bahas lagi satu-satu ya. Kita akan bahas kronologis, diakronis, sinkronis bagaimana gitu. Dan periodisasi. Hakikat sejarah nih. Hakikat sejarah, ini gambar apa nih? Ini gambar dulu ketika mahasiswa ya menurunkan Soeharto ya. Sejarah sebagai peristiwa, menurut Sartono Kartodirjo menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia, gitu ya. Nah, ini sejarah sebagai kisah, merupakan rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Jadi kisah, mengkisahkan kembali, gitu ya. Seorang guru mengkisahkan kembali sejarahnya di kelas, misalnya. Gitu. Kedudukan manusia dalam sejarah. Jadi manusia itu kedudukannya apa? Sebagai objek sejarah, aktor sentral dalam kejadian sejarah ya. Jadi sejarah itu sebagai kisah tentang manusia dan hakikat kaitannya dengan ruang dan waktu. Ya, jadi sejarah manusia itu sebagai tokoh sentralnya. Gitu. Kalau subjek sejarah, manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Nah, gitu. Ya. Ini ditulis dan diteliti oleh manusia sendiri. Itu sebagai subjek. Konsep ruang dan waktu. Tadi udah Bapak bahas ya. Ruang itu adalah tempat. Jadi
peristiwa sejarah itu tidak terlepas dari tiga hal. Yang pertama adalah manusia sebagai objek dan subjek sejarah. Yang kedua adalah ruang. Yang ketiga waktu. Ruang itu apa? Ruang itu adalah tempat. Kalau waktu adalah masa. Ya. Jadi kalau kita hidup di dunia tidak mungkin tidak terlepas dari ruang dan waktu. Ya pasti berkaitan dengan ruang dan waktu. Ya, seperti itu. Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik, ya gitu kan. Jadi sejarah itu bersifat unik, berarti terjadi hanya satu kali dan tidak bisa diulang. Walaupun ada kejadian yang sama hampir mirip, namun sejarah itu tidak bisa terulang sebenarnya. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Contoh konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa, gitu kan. Tempat terjadinya suatu peristiwa dan cakupan pembahasannya bagaimana, gitu kan. Kajian sejarah berdasarkan ruang, misalnya ada sejarah kota, ada sejarah pedesaan, ada sejarah lokal, itu berkaitan dengan ruang, ya. Ruang itu tempat. Misalnya ini konsep ruang dan waktu ya. Ini Soekarno membacakan teks proklamasi. Di mana tempatnya? Yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dengan siapa manusianya? Dengan Muhammad Hatta, itu kan wakil presiden. Siapa tokohnya? Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga ini tokoh-tokoh nasional yang lain. Di mana tempatnya? Di Jalan Pegangsaan Timur. Kapan waktunya? Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di gambar sebelah sini, sebelah kiri di laptop, di sebelah kanan kalian ya. Ini gambar Soeharto sedang membacakan pengunduran diri tahun 98. Kapan waktunya? 21 Mei tahun 1998. Di mana? Di Istana Negara Jakarta. Dengan siapa tokohnya? Ini didampingi oleh B.J. Habibie ini. Nanti B.J. Baharudin Yusuf Habibie yang akan naik menjadi menggantikan Soeharto. Seperti itulah. Ya. Itu konsep ruang dan waktu. Ya. Penting sekali. Konsep waktu. Nah, jadi kalau konsep waktu itu menandai sebuah peristiwa bersifat unik. Artinya apa? Unik itu terjadi satu kali dan tidak bisa terulang, gitu ya. Yang kedua, menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa itu kapan, gitu ya. Yang ketiga, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Jadi kalau sejarah itu benar-benar terjadi, kalau mitos mah itu bisa jadi diada-ada terjadinya dan memang itu tidak bisa dibuktikan aktualisasinya dan tidak bisa dibuktikan kredibilitasnya, itu kalau mitos ya. Terus menandai kondisi suatu zaman. Sekarang misalnya zaman setelah reformasi, sebelum zaman reformasi ada zaman orde baru, sebelum zaman orde baru ada zaman orde lama, sebelum zaman orde lama ada zaman kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Nah, itu menunjukkan periodisasi dan menunjukkan kronologis dalam sejarah gitu. Nah, ini konsep penulisan dalam dimensi waktu ya. Nanti ada perubahan, perkembangan, pengulangan, dan keberlanjutan dan kesinambungan ya. Jadi konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Jadi dengan adanya konsep waktu nantinya terjadi perubahan, pasti nantinya terjadi kesinambungan, perkembangan, pengulangan, gitu kan ya. Jadi ingat-ingat ya, waktu kita, umur kita, ingat-ingat. Allah apakah memberikan umur kita panjang atau pendeknya? Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan kita tetap bersyukur terhadap kehidupan kita, gitu ya. Seperti itu. Nih contoh perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Contohnya gimana? Contohnya ada ledakan bom atom di Jepang tahun 45. Ini perubahannya apa? Menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Perubahan yang menandai kekalahan Jepang dalam perang Pasifik. Nah, itu perubahannya. Kalau keberlanjutannya bagaimana? Mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Misalnya Jepang, wah jadi hancur gitu ya. Munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia karena Jepang udah hancur tuh. Jadi itu keberlanjutannya. Ini perubahannya bagaimana? Gitu. Awalnya A jadi B, itu perubahan. Ya. Konsep kronologis nih penting ya. Kalau konsep kronologis artinya peristiwa itu benar-benar terjadi secara kronologis, urutan waktu. Ya, jadi kronologis itu adalah berdasarkan urutan waktu. Oke, untuk kali ini kita akan bahas sampai konsep sinkronis dalam sejarah ya. Kalau konsep kronologis, misalnya yang pertama adalah pembentukan BPUPKI. Nah, ini pembentukan BPUPKI, terus kunjungan tokoh bangsa Indonesia ke darat Vietnam, misalnya ini sekitar tanggal 15 Agustus, ini tanggal 16 Agustus. Ini tanggal 14 Agustus pembentukan BPUPKI, kunjungan tokoh-tokoh 16 Agustus, peristiwa Rengas Dengklok tanggal 6 ini tanggal 14, 15, ini 16 Agustus peristiwa Rengas Dengklok, 17 Agustus Indonesia merdeka. Jadi dari mulai tanggal 14, 15, 16, 17 itu merupakan peristiwa secara kronologis terjadinya gitu. Ya.
Kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dan dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya, seperti itu. Konsep diakronik. Nah, ini ingat ya. Ingat. Ini harus dipahami ya. Ini kok penting sekali karena pasti ada di soal ulangan dan juga di beberapa soal-soal SBMPTN menuju perguruan tinggi di jurusan IPS. Bahwa konsep diakronik artinya setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Nah, jadi kalau konsep diakronik itu kata kuncinya ini. Konsep diakronik ya. Kata kuncinya memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Diakronik mengutamakan memanjangnya dimensi waktu. Ya ingat. Ini secara singkatnya ya, kalian tulis saja. Secara singkatnya diakronik itu adalah memanjang dengan waktu dan menyempit dalam ruang. Memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang, itu diakronis. Rata-rata peristiwa sejarah itu diakronis, memanjangnya dalam waktu dan menyempit dalam ruang, gitunya. Nah itu contohnya 16 Agustus itu kan Rengas Dengklok ya, 17 Agustus proklamasi, 18 Agustus adalah itu penyebaran berita proklamasi dan dukungan internasional terhadap de facto dan juga Indonesia ya. Jadi itu terjadi secara kronologis dan terjadi secara diakronis, artinya memanjangnya dalam waktu dan menyempit dalam ruang, seperti itu. Ruangnya di mana? Ya ruangnya itu disempitkan, tidak disebutkan ruangnya. Tapi memanjang dalam waktu, waktunya memanjang gitu. Ya, seperti itu. Jadi secara kronologis diakronisnya. Sebaliknya dengan sinkronis. Nah, kalau sinkronis sebaliknya ya. Sinkronis itu lebih ke ilmu-ilmu yang lain, contoh ilmu antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memandang dalam waktu, tapi juga meluas dalam ruang, gitu kan ya. Ingat ini kata kuncinya. Kalau sinkronis artinya memanjangnya dalam ruang, menyempit dalam waktu. Ingat, sinkronis itu memanjang dalam ruang, menyempit dalam waktu. Contoh yang sinkronis adalah contoh peristiwa pemberontakan petani Banten tahun 1888. Berarti itu tahunnya kan sempit, hanya tahun 1888, tapi lebar dalam ruang, membahas Banten di dalam-dalamnya, seperti itu. Nah, ini kausalitas nanti minggu depannya lagi lah. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai konsep sinkronis ya. Jadi sinkronisme ingat ruangnya yang dilebarkan, tapi waktunya jangan sampai tertukar ya. Cukup sekian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat dalam belajar dan yakinlah kalian terbaik. Dan long life education, intinya belajar itu seumur hidup dan tidak ada batas untuk belajar, apalagi belajar ilmu agama ya, sampai hayat sampai dari mulai kita ada di dunia sampai mati itu wajib ya dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jangan lupa untuk tugasnya itu di bawah kalian menangkap satu kalimat atau satu kata atau satu kalimat yang dianggap kalian penting, dan juga pastikan ada nama dan kelas, seperti itu ya. Dan jangan lupa juga ada di Google Classroom, itu ada student activity. Yang belum masuk Google Classroom, harapkan masuk Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.